hakim yang bersifat menunggu ini secara sederhana dapat diartikan atau dapat dipahami bahwa hakim itu tidak bersifat menjemput bola terhadap orang-orang yang berperkara di pengadilan. Artinya hakim hanya menunggu ketika suatu perkara atau suatu sengketa itu diajukan kepadanya melalui suatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah atas segala nikmat yang sudah diberikan selama ini kepada kita. Dan tidak lupa juga selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Sobat-sobat dimanapun Anda berada, kali ini kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online dalam edisi pengembangan ilmu hukum yang ada di Indonesia. Nah, pada kali ini kita akan berbicara atau membahas tentang azas-azas hukum acara peradilan agama. Nah, sebagaimana kita ketahui, peradilan agama adalah bagian dari struktural Mahkamah Agung atau badan penyelenggaraan suatu proses keadilan bagi masyarakat atau warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam khususnya. Maka peradilan agama ini adalah cabang dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang ada di bawah Mahkamah Agung. Nah, kali ini seperti yang saya jelaskan adalah pembahasannya tentang asas-asas dalam hukum acara peradilan agama. Ada apa saja asas-asas yang ada di dalam hukum acara peradilan agama? Ada banyak yang, tetapi pada kesempatan kali ini yang akan kita bahas itu hanya ada 4 asas saja. Nah, karena di dalam durasi video pembelajaran ini saya juga tidak ingin terlalu panjang, karena nanti kalau video ini terlalu panjang, saudara-saudara atau sobat-sobat sekalian akan membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk mencerna atau meresapi apa yang saya sampaikan dalam video pembelajaran ini, dan juga tentunya akan tidak efektif kalau terlalu panjang untuk penjelasannya. Maka saya hanya menjelaskan 4 saja dari sekian banyak asas-asas yang ada dalam hukum acara peradilan agama. Nah, bagaimana asas-asas selanjutnya nanti akan kita jelaskan atau akan saya bahas di dalam video lanjutan selanjutnya. Nah, apa asas yang 4 tersebut? Yang pertama adalah asas personalitas keislaman. Yang kedua adalah asas peradilan bebas dari campur tangan pihak di luar kekuasaan kehakiman. Yang ketiga, hakim bersifat menunggu. Yang keempat adalah hakim bersifat pasif. Nah, ini adalah asas-asas hukum acara peradilan agama yang akan kita bahas atau akan yang saya jabarkan dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah tentang asas personalitas keislaman. Nah, sebenarnya di dalam penjabaran materi perkuliahan khususnya, saya sudah membuatkan dalam bentuk slide PowerPoint. Ada beberapa slide yang saya buat, dan ini tentunya akan saya jelaskan atau saya gambarkan secara singkat dalam video pembelajaran ini untuk efektivitas para sobat-sobat sekalian dalam mengikuti atau menyimak video ini. Yang pertama adalah asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman ini ditujukan artinya adalah bahwa yang tunduk dan dapat dilakukan pemeriksaan berdasarkan hukum acara peradilan agama yang ada di lingkungan Mahkamah Agung adalah hanya terhadap atau kepada orang-orang yang beragama Islam semata. Artinya, orang yang di luar beragama Islam itu tidak tunduk kepada hukum acara peradilan agama, atau dia tidak termasuk menjadi subjek hukum dalam proses hukum yang dilakukan di pengadilan agama. Penganut agama Islam tidak di luar agama Islam maksudnya, atau non-muslim, tidak tunduk dan dapat dilaksanakan kepada kekuasaan lingkungan pendidikan agama. Nah, asas personalitas keislaman ini diatur dalam pasal 2 dan penjelasan umum angka 2 alinea ketiga pada pasal 49 ayat 1
undang-undang kehakiman. Selanjutnya dari penggarisan yang dirumuskan di dalam ketentuan dapat dilihat bahwa asas personalitas keislaman sekaligus dikaitkan dengan perkara perdata di bidang tertentu. Nah, apa saja perkara di bidang tertentu di dalam asas personalitas keislaman ini, seperti perkara masalah hukum keluarga. Hukum keluarga ini banyak bentuknya. Salah satunya perkawinan, ada waris, ada juga perceraian atau juga termasuk dari bagian perkawinan tadi. Terus adopsi anak juga dalam bentuk personalitas keislaman, hubungan keperdataan, dan penetapan ahli waris berbeda juga dengan pembagian harta waris. Nah, ini adalah bentuk-bentuk perkara tertentu yang menjadi kewenangan dari pengadilan agama atau yang tunduk di dalam asas personalitas keislaman tersebut. Nah, sepanjang mengenai sengketa yang menjadi yurisdiksi pengadilan agama tentunya. Nah, dalam pengembangan yurisdiksi pengadilan agama belakangan ini, bahkan sengketa ekonomi syariah itu juga masuk kepada kompetensi atau kewenangan dari peradilan agama. Nah, kedudukan bidang personalitas muslim hanya bersifat khusus sepanjang hukum perdata tertentu saja. Artinya hanya terhadap hukum perdata tertentu saja, tidak juga kepada seluruh hubungan-hubungan keperdataan itu menjadi kewenangan peradilan agama, seperti jual beli atau perjanjian atau perbuatan melawan hukum, itu bukan jadi kewenangan peradilan agama. Nah, asas personalitas keislaman ini yang melekat membarengi asas termasuk satu, pihak-pihak yang bersengketa harus sama-sama pemeluk agama Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara perdata yang dipersengketakan harus mengenai perkara-perkara di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, dan lain-lain. Yang ketiga, hubungan hukum yang melandasi ketentuan keperdataan tertentu tersebut berdasarkan hukum Islam. Artinya, hubungan hukum yang tidak dilandasi hukum Islam itu tidak berlaku terhadap tidak masuk atau tidak tunduk kepada hukum acara peradilan agama. Nah, selanjutnya ada asas bebas dari campur tangan pihak-pihak di luar kekuasaan kehakiman. Artinya di sini adalah pengadilan agama di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan kepadanya untuk mendapatkan suatu putusan atau suatu keadaan hukum, maka pengadilan agama tersebut bebas dari campur tangan pihak-pihak yang ada di luar pengadilan dan di luar kekuasaan kehakiman. Sebagai contoh, seperti ketika misalnya terjadi persengketaan waris antara si A dengan si B, dan kebetulan si B ini misalnya adalah orang dekatnya dari penguasa daerah atau katakanlah gubernur, bupati atau wali kota, maka di dalam melaksanakan pemeriksaan pemutusan sengketa yang diajukan kepada pengadilan agama tersebut, maka hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut bebas dari campur tangan atau dari intervensi yang dilakukan oleh pejabat publik tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan kekuasaan kehakiman bebas dari campur kekuasaan di luar kekuasaan kehakiman. Nah, ada 3 ciri khusus negara hukum yang digariskan di dalam melalui prinsip-prinsip rule of law. Yang pertama itu ada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi yang mengandung pengertian, perlakuan yang sama di bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, budaya, dan pendidikan. Legalitas dalam arti hukum dalam suatu bentuk, segala bentuknya. Dan peradilan yang bebas, tidak bersifat memihak, bebas dari segala pengaruh kekuasaan kehakiman. Ini adalah salah satu bentuk dari atau ciri khusus dari negara hukum itu, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kekuasaan kehakiman itu bebas dari campur tangan atau intervensi dari kekuasaan di luar kehakiman. Seperti
kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat publik. Nah, nanti bisa dibaca bagi saudara-saudara mahasiswa tentang apa juga yang disampaikan oleh Franken tentang independensi kekuasaan kehakiman dapat dibedakan dalam 4 bentuk. Yang pertama, independensi konstitusional, yang kedua ada independensi fungsional, yang ketiga ada independensi personal hakim, yang keempat ada independensi praktis yang nyata. Ini nanti bisa dibaca di dalam buku referensi perkuliahan. Saya tidak akan jelaskan ini satu persatu, karena kalau ini saya jelaskan satu persatu akan memakan waktu yang panjang tentunya, karena penjelasannya cukup panjang. Nanti silakan saudara baca sendiri ya. Yang selanjutnya dibahas adalah tentang asas hakim bersifat menunggu. Nah, apa yang dimaksud dengan hakim bersifat menunggu di dalam asas hukum acara peradilan agama ini? Asas hakim yang bersifat menunggu ini secara sederhana dapat diartikan atau dapat dipahami bahwa hakim itu tidak bersifat menjemput bola terhadap orang-orang yang berperkara di pengadilan. Artinya hakim hanya menunggu ketika suatu perkara atau suatu sengketa itu diajukan kepadanya melalui suatu proses pendaftaran perkara di pengadilan, maka dari setelah perkara itu masuk ke pengadilan, barulah hakim itu bekerja atau hakim itu dianggap aktif di dalam memutuskan sengketa yang telah terjadi agar memperoleh suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap yang memberikan suatu kepastian hukum dari para pihak yang sedang bersengketa. Nah, hakim di dalam hal bersifat menunggu ini apabila dihadapkan suatu perkara atau sengketa kepadanya juga tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadili sekalipun belum ada aturan hukum yang mengaturnya. Nah, ini harus diperhatikan juga di dalam suatu proses perkara. Yang selanjutnya tentang asas hakim bersifat pasif. Nah, hakim yang bersifat pasif maksudnya di sini adalah sebagaimana dijelaskan di dalam ruang lingkup HIR pasal 142 dan pasal 118 HIR ayat 1 maksudnya. Pasal 118 ayat 1 HIR dan pasal 142 ayat 1 RBG, hakim hanya membantu para pencari keadilan untuk menyelesaikan atau berusaha mengatasi hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan. Artinya hakim pasif di sini artinya bukan berarti hakim sama sekali tidak melakukan suatu upaya di dalam pembuktian, tetapi yang lebih berperan di dalam mengajukan atau membuktikan sengketa yang terjadi tersebut adalah para pihak yang sedang bersengketa. Nah, hakim sifatnya hanya untuk meluruskan atau menyampaikan kaidah-kaidah yang berkaitan misalnya dengan suatu pembuktian tersebut. Nah, hakim aktif di dalam memimpin jalannya persidangan, membantu kedua belah pihak menemukan kebenaran. Artinya pasif yang di sini seperti yang saya sampaikan tadi hanya pasif di dalam menggali bukti-bukti. Tetapi di dalam memimpin persidangan, hakim harus aktif, harus menentukan jalannya persidangan tersebut berjalan dengan benar atau tidak, itu hanya tergantung kepada si hakim yang memimpin persidangan. Pengertian pasif adalah tidak memperluas pokok sengketa. Nah, artinya hakim hanya menyelesaikan atau memeriksa pokok sengketa apa yang diajukan kepadanya. Misal tentang penetapan ahli waris, atau katakanlah tentang sengketa ekonomi syariah yang dituntut di dalam ekonomi syariah. Sengketa ekonomi syariah ini misalnya tentang pembayaran kewajiban yang harus dilakukan oleh salah satu pihak. Nah, maka hakim di dalam memeriksa pokok perkara tersebut tidak boleh nanti memperluas bahwa
pihak yang lalai ini harus melakukan pembayaran terhadap bunga ini segala macam dan lain-lain sebagainya, yang pada intinya keluar dari pokok perkara yang disengketakan. Itulah yang dimaksud dengan hakim bersifat pasif. Yang selanjutnya, selaku memimpin sidang, hakim harus aktif memimpin perkara dan tidak merupakan pegawai atau sekedar alat dari para pihak. Artinya hakim di dalam memimpin persidangan ini harus menentukan, harus benar-benar menjadikan proses persidangan ini untuk mencari suatu keadilan atau mencapai suatu keadilan. Hakim berhak untuk memberi nasihat kepada kedua belah pihak serta menunjukkan upaya hukum dan memberi keterangan kepada para pihak yang sedang bersengketa. Nah, ini adalah 4 asas-asas yang ada di dalam hukum acara peradilan agama yang mungkin saja yang saya harapkan bisa menambah referensi pengetahuan sobat-sobat sekalian di mana berada, dan mudah-mudahan video singkat ini ada manfaatnya untuk kehidupan sehari-hari, khususnya di dalam mempelajari ilmu-ilmu hukum. Lebih dan kurang dalam penyampaian ini saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.